Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Roma 7 ayat 25. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ada apa di balik dahi? Ini kita lihat. Secara anatomi di balik dahi itu ada frontal lobe, yaitu lobus frontal, bagian dari otak kita atau disebut otak depan. Nah, di dalam otak inilah ada akal budi kita. Kita lihat dari secara sainsnya dikatakan apa itu fungsi frontal lobe atau lobus frontal yang disebut mahkota otak itu. Fungsinya yaitu untuk kemampuan menalar. Ini sangat penting. Membedakan yang baik dan yang jahat juga sangat penting untuk mengambil keputusan. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, problem solve, penting. Kemampuan fokus dan konsentrasi, perilaku sosial, pengaturan emosi termasuk memahami emosi orang lain dan rasa empati, perilaku manusia, ekspresi kepribadian, motivasi termasuk rasa senang, rasa bahagia, kontrol impulsif, gerak atau motorik, bahasa, memori, dan daya ingat yang melibatkan informasi yang baru kita terima. Jadi sekali lagi, ini otak frontal lobe kita merupakan pusat kerohanian dan moralitas. Jadi sangat krusial keberadaannya. Dan inilah pusat kontrol dari seluruh kita. Dan oleh karena itu Tuhan melindungi otak kita yang berharga ini dengan tulang tengkorak yang sangat keras. Tidak ada gunanya seseorang hidup apabila otaknya sudah tidak berfungsi. Jadi sekali lagi sangat penting. Dan apabila kita lihat ini Tuhan juga mengerti ini semua sudah pasti karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan ASI manusia dengan susu dari hewan, misalnya susu sapi, dan susu formula, ini ada perbedaannya. Yaitu di dalam fat, yaitu asam lemak esensial. Dan di dalam ASI, jumlah asam lemak esensial itu cukup. Dan juga ada enzim lipase untuk memecah asam lemak agar mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Perlu diketahui 60% dari otak manusia itu adalah lemak. Nah, ini sangat penting untuk bekerja otak kita dan bagi seorang bayi yang baru lahir. 2 tahun pertama perkembangan otak itu sangat pesat sekali. Oleh karena itu Tuhan memberikan asam lemak esensial pada ASI agar yang diutamakan bagi seorang anak manusia adalah perkembangan otaknya, bukan tubuhnya cepat besar. Tetapi bagi susu hewan yang diutamakan adalah perkembangan tubuh yang cepat besar karena hewan biasanya baru lahir tidak lama kemudian mereka sudah bisa berdiri dan berjalan.
Jadi sekali lagi, dari sini kita sudah lihat pentingnya asam lemak esensial dan Tuhan memperhatikan ini. Ini adalah sinapsis, perkembangan sinapsis 2 tahun pertama seorang anak. Sinapsis itu adalah penghubung antar neuron. Jadi dalam 2 tahun pertama, otak seorang anak memiliki sinapsis 2 kali lebih banyak daripada yang dimilikinya di masa dewasa. Jadi 2 tahun pertama itu sangat krusial otak. Itulah sebabnya Tuhan memberikan ASI dengan kecukupan asam lemak esensial yang sangat dibutuhkan otak untuk berpikir. Jadi sekali lagi, makanan sehat membuat otak sehat. Dan tidak mungkin rohani kita bisa sehat jika otak tidak sehat. Karena untuk membedakan kebenaran dari yang salah, diperlukan otak yang sehat untuk berpikir. Setan tahu ini semua. Jadi target setan menguasai otak kita, merusak otak kita supaya dia bisa menguasai pikiran kita. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Kita sudah tersesat terhadap makanan-makanan modern yang beredar di dunia ini. Kemudian di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Kita lihat, pikirannya telah dibutakan. Jadi memang untuk menguasai pikiran, untuk menguasai seseorang, kita butuh menguasai pikirannya. Apabila pikirannya sudah dikuasai, kita mudah mengendalikan dia. Setan menggunakan selera kita untuk mengendalikan kita. Otak kita sehat. Rohani kita seharusnya juga sehat. Kita lihat Esau kecanduan makanan. Dia tidak pernah mengendalikan selera. Jadi pada waktu dia pulang berburu, dia lapar, dia mencium bau makanan enak yang dimasak oleh adiknya. Dia langsung ingin dan tidak bisa mengendalikan seleranya. Dia mau saat itu juga sehingga dia rela menukarkan hak kesulungannya yang sangat berharga. Kejadian 25 ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dan kita lihat setelah itu Esau menyesal. Kejadian 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Berapa banyak dari kita kecanduan makanan, sehingga kita seperti Esau, meraung-raung, menyesal. Semua sudah terjadi, tidak bisa kembali lagi. Sehingga warisan kerohanian kita hilang. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.